Ya, alhamdulillah tadi istri aku pemeriksaannya berjalan lancar. Kita sebagai warga negara yang baik, yang taat hukum, kita memenuhi klarifikasi dari penyidik dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Ada beberapa pertanyaan kita jawab juga karena semua data-data yang kita kasihkan pun sesuai dengan produk-produk yang mempunyai izin edar dan lain sebagainya. Jadi nanti mungkin selengkapnya boleh dengan Bapak Giring dan tim kita. Aku lupa, katanya yang ditanya istriku. Adalah. Ya udah, Nanti biar Bang Giring aja yang jawab, karena kita baru pulang kerja langsung ke sini jadi lumayan. Tadi sebenarnya sore kita datang, cuma kita buka dulu. Kebetulan saya puasa, jadi buka puasa dulu baru ke sini. Ya. Boleh dilanjut dengan Bang Giring. Dilanjut sama Bang Giring. Terima kasih dong. Iya. Klarifikasi, Atas laporan. Jadi kalau tadi setelah diperiksa klien kita ya, kita sudah mengetahui ini atas laporan rekan sejawat kami juga ya, Fahmi Bahmid ya, seperti itu. Tetapi setelah kita pertanyakan kepada penyidik, beliau katanya dikuasakan oleh 4 orang ya. Jadi kemudian tadi klien kami itu diberikan pertanyaan sebanyak 34 pertanyaan ya. Lalu itu hanya sebatas yang mengarah kepada soal legalitas daripada produk klien kami. Jadi itu ada 6 produk yang dilaporkan terkait apa yang disampaikan oleh penyidik tadi. Kami sudah menyerahkan keseluruhan dokumennya. Aneh ya. Jadi ada laporan yang kemudian dituduhkan katanya tidak mempunyai izin edar, tapi kami dapat membuktikan bahwa hari ini keseluruhan produk yang dilaporkan itu lengkap kami bawa dokumennya. Ya, jadi kalau kemudian ada ya yang terus mencari-cari kelemahan, kesalahan klien kami, teruskanlah, nggak apa-apa, hukum akan berjalan. Tetapi banyak-banyak berdoalah ya, dan hati-hati karena kita kan sudah tua. Gitu. Jadi saya harap ya kawan-kawan ya dari media, masyarakat juga dapat menyampaikan bahwa hari ini kami hadir hanya sebatas untuk klarifikasi. Jadi kalau tadi saya bilang belum ada panggilan resmi, memang belum ada, ini undangan, ini beda gitu loh. Jadi tolong dipahami lah gitu ya, kami diundang untuk mengklarifikasi dan kami berikan keseluruhan dokumen terhadap produk klien kami. Tidak ada yang tidak memiliki izin edar sebagaimana ketentuan Peraturan BPM nomor 21 tahun 2022. Clear ya? Kalau menurut penyidik ini ada 4 orang ya, 4 orang menguasakan kepada rekan sejawat kami Fahmi Bahmid ya. Jadi kemudian sebenarnya ini laporannya ini dari Bareskrim. Ya kemudian dilimpahkan ke Polda Metro Jaya ya. Jadi ya sudahlah, kalau terus mencari kesalahan apa ya modus ya, modus untuk menghentikan proses laporan klien kami di cyber, terus saja lah kami akan berjuang untuk mempertahankan klien kami seperti itu. Itu udah masuk materi pokok perkara ya, nanti biar humas ya yang menyampaikan itu ya. Jelas tadi penyidik yang bisa menyampaikan nama-namanya. Cuman yang pasti dari pihak Dr. Reza adalah dari pihak kami adalah kami hanya membuktikan semuanya legalitasnya ada. Jadi supaya janganlah Dr. Reza ini dipojokkan seperti ini. Karena walaupun dipojokkan seperti apa, kebenaran itu akan muncul. Dibuktikan dengan legalitasnya lengkap. Berarti kalau lengkap dokumennya semua, khususnya dari BPOM, ya BPOM yang punya hak maksimal tentang produk kosmetik, ya BPOM yang paling berat. Kalau BPOM sudah mengatakan legalitasnya bagus semua, NA-nya sudah ada, jangan lagi dicari-cari siapa-siapa yang dibilang mukanya cacat atau apa. Ya sebab yang paling utama itu kalau misalnya dikatakan produknya Dr. Reza itu jelek atau tidak bagus atau ada merkura apa segala macam, saya juga nggak terlalu jelas ya. Seharusnya orang yang terkena imbas daripada yang jelek ini itu harus diperiksa. Bawalah ke dokter kulit, minta keterangan dokter kulit, ini kami periksa muka ini rusaknya akibat ini.
ya. Dan jelas, jadi waktu dibawa ke penyidik, ke polisi, ini loh dokter kulit ini mengatakan mukanya si A, si B ini akibat daripada apa, timbul ini, ya. Jadi tidak bisa hanya katanya si A mukanya rusak, si B rusak, si C, si D sampai si Z semuanya rusak mukanya. Tapi kenapa dia rusak tidak dibuktikan. Bawalah keterangan dokter. Jadi kalau kita misalnya selalu lah kalau kita sakit kan ke dokter. Izin kerja juga gitu kan. Saya izin bos 2 hari sakit. Perusahaan kan juga tanya mana buktinya kamu sakit, kan begitu kan. Nah ini surat dokternya saya sakit, ya berarti kamu izin sakit. Sama halnya seperti ini. Kalau dia bilang mukanya cacat akibat kosmetik ini, pergilah ke dokter kulit, diperiksalah semua. Oh ya kulitnya ini rusak karena ini. Nah, sampai detik ini kita nggak ada dokumen kedokteran yang mengatakan itu muka betul-betul apa rusak apa nggak tahu, apa hanya katanya saja. Ya kalau nggak ada bukti kan berarti katanya. Ya begitu ya. Satu lagi tambahan ya, yang agak kami harus sampaikan dengan tegas ya, bahwa tadi penyelidik memperlihatkan kepada kami kapan dibeli dan kemudian memperlihatkan kepada kami produk yang dibeli. Belinya tahun berapa? 15 Maret 2023. Belinya tahun berapa? Produknya tahun berapa? Ngerti ya? Ya, membeli tahun ini dikasih produk tahun ini. Janganlah. Kalau mau cari kesalahan yang akurat dong. Ya jadi ketahuan banget lah. Ya. Jadi ya saya nggak mau terlampau jauh komentar. Yang pada prinsipnya adalah klien kami itu dari awal kami sampaikan sejak Februari, kalau ada klien kami mendistribusikan zat yang berbahaya dan tidak memiliki izin edar, buktikan dan laporkan. Dan setelah kami tadi memberikan klarifikasi, aneh bin ajaib. Ya, peliknya tahun berapa, produknya yang dilampirkan buktinya tahun berapa, kita nggak tahu. Ya, nanti biarlah penyelidik melalui proses penyelidikannya akan menyampaikan perkontrakan ya. Seperti itu. Let me do that. Reza Gladys, nama yang dikenal sebagai beauty influencer dan pengusaha skincare, kini tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, ia dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi terkait aduan dari sejumlah konsumen yang mengaku menjadi korban setelah menggunakan produk skincare miliknya. Panggilan klarifikasi ini dilakukan menyusul laporan dari sejumlah konsumen yang merasa dirugikan. Mereka mengaku mengalami berbagai efek samping setelah memakai produk skincare dari brand milik Reza Gladys. Banyak konsumen mengeluhkan. Menurut informasi yang beredar, para korban telah mengadukan masalah ini ke pihak berwenang karena merasa tidak mendapat tanggapan memadai dari pihak brand saat mencoba melakukan komplain. Reza Gladys pun terlihat mendatangi Polda Metro Jaya dengan didampingi kuasa hukumnya. Ia mengaku siap bekerja sama sepenuhnya dan akan memberikan penjelasan seobjektif mungkin demi kelancaran proses hukum. Pihak Polda Metro Jaya membenarkan bahwa klarifikasi ini merupakan bagian dari penyelidikan awal atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan kemungkinan pelanggaran izin edar produk kosmetik. Berita ini pun langsung ramai diperbincangkan warganet. Makanya jangan asal endorse skincare. Harus BPOM dulu baru dijual. Saya juga pernah pakai produk dia, dan kulitku malah jadi rusak. Semoga cepat diproses ya, kasihan konsumennya. Beli skincare buat cantik malah jadi trauma. Kalau terbukti bersalah, harus tanggung jawab dong. Jangan cuma jualan untung tapi gak peduli risiko. Pemanggilan Reza Gladys oleh pihak kepolisian menandakan seriusnya kasus aduan konsumen terkait produk skincare miliknya. Ini menjadi pengingat pentingnya keamanan dan legalitas produk kecantikan yang beredar di pasaran, serta tanggung jawab brand terhadap konsumennya. Kasus ini masih dalam tahap klarifikasi dan belum ada keputusan hukum yang ditetapkan. Publik diimbau untuk menunggu hasil penyelidikan resmi dari pihak berwenang. Buat kamu para konsumen, selalu pastikan produk skincare yang kamu gunakan memiliki izin BPOM dan informasi yang jelas. Jangan tergoda oleh promosi tanpa mengecek kandungan dan keamanannya terlebih dahulu. Yuk share pendapat kamu di kolom komentar. Apakah kamu pernah mengalami hal serupa? Follow channel ini untuk update terbaru seputar kasus Reza Gladys dan kabar selebriti lainnya.